Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, khususnya dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Semoga para santri ustazah semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Untuk materi kali ini kita akan membahas standar kompetensinya. Yang pertama yaitu tentang keruntuhan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, sejarah singkat keruntuhan daripada dinasti Fatimiyah. Yang ketiga, sejarah terbentuknya dinasti Ayyubiyah. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai selama proses belajar ini berlangsung, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan latar belakang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, peserta didik mengetahui perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Dan yang ketiga, peserta didik mengetahui urutan peristiwa sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Baiklah, sebelum kita membahas dinasti Ayyubiyah, terutama kita akan mempelajari dulu latar belakang daripada dinasti Ayyubiyah ini berdiri. Dinasti Ayyubiyah berdiri itu diawali dari keruntuhan Daulah Abbasiyah, yang mana dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti yang pada awalnya itu pemerintahannya sangat bagus sekali, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tapi pada periode selanjutnya dinasti Abbasiyah mengalami pelemahan. Beberapa kemunduran atau keruntuhan dari dinasti Abbasiyah ini adalah: yang pertama, kecenderungan para penguasa yang selalu hidup untuk bermewah-mewahan. Yang kedua, kecenderungan para pemimpin atau penguasa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyatnya. Dan yang ketiga adalah sifat pemimpin atau penguasa yang terlalu tamak. Dan yang keempat adalah terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga dinasti Ayyubiyah. Dalam kondisi dinasti Abbasiyah yang goncang-ganjing, berada dalam keruntuhan, sehingga di sini dimanfaatkanlah oleh dinasti-dinasti kecil pada saat itu, yang mana mereka ingin memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Di antaranya dinasti-dinasti kecil tersebut adalah: yang pertama, Daulah Idrisiyah di Maroko, yaitu pada tahun 172 Hijriah sampai 311 Hijriah. Dinasti yang kedua adalah Al-Labiyah di Tunisia, berdiri pada tahun atau berlangsung pada tahun 184 Hijriah sampai 296 Hijriah. Dan yang ketiga adalah dinasti Tunia, berlangsung pada tahun 254 Hijriah sampai 292 Hijriah. Dinasti yang keempat adalah Iqtidiyah, yang
berlangsung pada tahun 323 Hijriah sampai 358 Hijriah. Yang kelima, dinasti Hamdaniyah berlangsung pada tahun 293 Hijriah sampai 394 Hijriah. Yang keenam adalah dinasti Takhiriyah yang berlangsung pada tahun 205 Hijriah sampai 259 Hijriah. Dari proses berdirinya dinasti Ayyubiyah adalah yaitu keruntuhan daulah atau dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini merupakan dinasti yang berada di Tunisia yang berkuasa lebih kurang itu selama 270 tahun. Dinasti Fatimiyah ini merupakan dinasti yang sangat bagus sekali pemerintahannya. Yang khalifah pertamanya adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Kemudian khalifah yang kedua atau khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah adalah Al-Adid Billah. Pada masa pemerintahan Al-Adid Billah, yaitu pada tahun 1171 Masehi, disinilah dinasti Al-Abbasiyah memulai akhir dari prestasinya atau yang disebut dengan kemunduran. Beberapa penyebab keruntuhan dinasti Fatimiyah adalah yang pertama adalah musim paceklik. Yang kedua, penyerbuan tentara Salib ke Mesir. Pada tahun 1167 Masehi, tentara Islam dan tentara Salib melakukan perjanjian damai. Di antara isi perjanjian damai tersebut adalah pertukaran tawanan perang. Kedua, Salahuddin atau kaum Islam kembali ke Syria. Amauri kembali ke Yerusalem dan kota Iskandaria dikembalikan ke Sawar atau menteri Mesir. Untuk proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, ini Khalifah Imaduddin Zanki yang merupakan paman Salahuddin yang ia berkuasa di Aleppo pada tahun 512 sampai 522 Hijriah, yang mana beliau merupakan panglima Islam yang sangat terkenal dalam menghadapi tentara Salib, yang mana Salahuddin sebagai keponakan beliau pernah mengabdi terhadap beliau, yaitu Imaduddin Zanki. Ketika Imaduddin Zanki berhasil merebut wilayah Baalbek, yaitu pada tahun 534 Hijriah, Najmuddin Ayyub, ayah dari Salahuddin, diangkat menjadi gubernur Baalbek. Pada saat itu, beliau atau Salahuddin itu gemar belajar agama, dan pada masa selama bersama paman Salahuddin, Khalifah Salahuddin sudah belajar tentang ilmu militer dan politik. Setelah Khalifah Al-Adid wafat, yaitu khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 Masehi,
Salahuddin mengambil penuh kekuasaan tersebut untuk dijalankan sebagai pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Dapat kita ambil kesimpulan dari materi kita tadi. Yang pertama, dinasti Ayyubiyah berdiri setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah. Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah adalah Al-Adid. Dinasti Fatimiyah berkuasa selama 270 tahun. Khalifah pertama dinasti Fatimiyah adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun 1171 Masehi. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan putra dari Najmuddin Ayyub, gubernur Tikrit atau Baalbek. Paham yang dianut dinasti Ayyubiyah adalah paham Sunni. Suku yang dianut dinasti Ayyubiyah adalah suku Kurdi. Salahuddin berasal dari keturunan Ayyub. Ibu kota dinasti Ayyubiyah berada di kota Baghdad. Paman Salahuddin yang berprestasi ada dua orang, yaitu Nuruddin Zanki dan Asyaduddin Kirku. Yang terakhir, Salahuddin sewaktu kecilnya mempunyai kebiasaan yang gemar belajar agama. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bertemu kembali dan kita akhiri pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.